Hani, coba kamu stop dulu. Coba kamu perhatiin. Orang ini pasti penyusup, pemutar video di acara lelang. Tapi siapa orang ini? Dia menggunakan masker dan gerak-geriknya juga terlihat mencurigakan. Aku yakin banget, Rani nggak mungkin ngelakuin ini semua sendirian. Tapi siapa ya orang ini? Apain lu barusan? Hah? Hani, kamu ingat nggak? Waktu aku pulang dari TPA, aku diserang sama laki-laki yang nggak dikenal. Iya, saya ingat. Dan saat itu, Dimas datang untuk selamatin aku. Lu jangan salah paham dulu, Jak. Tadi ada orang yang masuk ke sini mau nyelakain Arsi. Saya nggak pernah percaya sama kamu. Kamu ngelakuin ini supaya kamu dianggap sebagai pahlawan. Saat kamu sedang dirawat di rumah sakit, ada seorang penyusup yang nggak dikenal masuk ke ruangan kamu. Dan kemudian saya berpapasan sama Dimas. Dan Dimas mengaku kalau Dimas lah yang mencegah orang itu berbuat jahat sama kamu. Kemudian saya janjian sama Dimas. Dimas mengenalkan saya sama orang yang bernama Jack. Orang yang menyusup ke ruangan kamu tadi. Mending sekarang Anda ngaku, kalau nggak Anda akan saya seret ke kantor polisi. Silakan. Karena gua nggak takut. Karena yang menjadi dalang dari semuanya ini adalah Arsi. Aja. Jago omongan Anda ya. Saya kenal istri saya dan istri saya nggak mungkin melakukan hal itu. Lu mau bukti ya? Arsi yang suruh gua buat dateng ke kamarnya di rumah sakit. Buat pura-pura nyakitin dia. Supaya lu simpati sama dia, supaya lu kasihan sama dia. Tapi di situ Jack bersaksi dengan mengatakan bahwa kamu telah membayar dia dengan tujuan untuk mendapatkan simpatik dari saya. Hani, kalau untuk persoalan ini aku kan udah pernah jelasin ke kamu. Iya, saya tahu. Masalah itu udah clear. Tapi yang pasti bahwa Dimas adalah salah satu orang di balik semua ini. Maksud kamu? Saya nggak tahu pasti Arsya. Tapi feeling saya mengatakan bahwa Dimas lah orang di balik semua kekacauan ini. Karena bukan cuma Rani yang pengen kita pisah. Tapi Dimas juga. Ayo dong nyala, please. Ih, nggak nyala juga, nggak guna banget nih HP. Sekarang juga buang aja deh. HP gue nyala, HP
gue nyala. Ya, tapi buram. Nggak apa-apa. Kita coba pelan-pelan ya. Kok jadi warna-warni gini sih? Ayo dong, jangan PHP. Jangan PHP dong, please. Bismillah. Yes, bisa. Sekarang waktunya buka WA. Aduh, tapi nggak kelihatan lagi nama-namanya. Palingan cuma bisa Pak Irwandi. Coba kita telepon Pak Irwandi. Semoga dia nggak diapa-apain sama penculiknya. Semoga juga dia kembali pulang dengan kondisi selamat dan baik-baik aja. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan, maaf. Tuan baik-baik aja kan? Mukanya agak murung. Iya, saya lagi mikirin Dias, Pak Jamal. Oh, non princess. Non Dias maksudnya. Non Dias bagaimana kabarnya, Tuan? Katanya Pak Jamal denger Non Dias nggak pulang ke rumah ya? Iya Pak Jamal. Makanya saya khawatir takut dia kenapa-napa. Ya, Pak Jamal doakan mudah-mudahan Non Dias dalam keadaan baik-baik aja ya Tuan ya. Amin. Amin. Dias? Halo? Halo, assalamualaikum Pak Irwandi. Waalaikumsalam. Dias? Alhamdulillah akhirnya nyambung juga. Dias? Ini beneran kamu? Iya Pak, ini Dias. Halo Dias. Suara kamu kayaknya jauh banget, nggak jelas. Iya Pak, soalnya HP saya rusak. Oke. Kamu lagi di mana sekarang? Pak Irwandi, saya lagi diculik, tolongin saya please. Iya, oke. Kamu tenang aja. Iya, saya sudah tahu kalau kamu diculik sekarang. Saya tahu dari Iqbal. Kamu jelasin posisi kamu di mana? Kamu di mana sekarang? Daerah mana? Jelasin, cepat. Halo? Putus-putus sih. Halo Pak? Pak Irwandi? Ya. Kedip-kedip. Aduh please dong, jangan mati dulu. Halo Dias, kamu dengerin suara saya kan? Ya Allah, Non Princess Dias diculik. Ayo dong nyala lagi. Gini banget sih. Dias, halo. Saya rasa semua ini saling berkaitan. Termasuk kejadian ketika kamu diserang ular kobra. Sadaqallah. Astagfirullah. Archie, Kamu di dalam. Di situ dengan jelas penjaga villa mengatakan bahwa villa itu sangat aman dan tidak pernah ular kobra menjamah tempat itu. Jadi kesimpulan kamu apa? Emangnya kamu siapa? Bisa ngatur-ngatur saya mau ketemu sama Raja? Kamu ini memang perempuan gak punya sopan santun ya. Saya lagi bicara dengan suami saya. Silahkan kamu pergi dari sini sebelum saya minta tolong penjaga villa untuk usir kamu. Sayang, dia mau ngusir aku loh. Kamu kok diem aja sih? Harusnya dia yang kamu usir dari sini. Arsy,
Arsi! Hei! Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah. Arsi! Arsi! Ya Allah. Ya Allah. Raja. Rani adalah otak di balik semua ini. Bener-bener kamu ya, Rani. Awas kamu. Sabar. Kita ini sedang mencari sumber masalahnya. Orang kalau sedang emosi, sedang marah, itu gampang sekali dikendalikan oleh setan. Jangan sampai apa yang sudah kita siapkan dengan rapi itu hancur berantakan cuman karena kita salah penyampaian. Maafin saya. Saya tadi hampir tersulut. Dengan hal ini, kita berdua harus saling mengingatkan, Hani. Gimana? Sekarang udah tenang? Jauh lebih tenang. Berarti udah bisa dilanjutin diskusinya. Sebetulnya aku juga curiga sama Rani. Tapi kita juga gak bisa menuduh tanpa bukti. Aku gak mau kita dibilang suuzon, apalagi tukang fitnah. Ya Allah. Hani, hari ini kita harus ke rumah sakit. Aku lupa kalau hari ini itu aku udah appointment untuk promo sama Iqbal. Saya juga hampir lupa. Saya udah gak sabar. Pengen punya anak dari kamu. Apalagi aku. Dan juga Papa. Sudah lama Papa mengidam-idamkan pengen punya cucu dari kita. Katanya dari dulu selalu dibahas cucu. Adek tuh, kamu udah banyak banget yang nungguin. Ayo dong cepat muncul di perut bunda. Adek, kasih tahu bundanya, jangan stres, jangan terlalu mikirin hal-hal yang nggak penting, supaya tidak berdampak buruk sama kesuburannya. Bundanya juga harus diajak jalan-jalan biar happy terus. Bundanya mau kemana? Oke. Habis ini, setelah semua masalah kita selesai, masalah kita beres, kita honeymoon lagi. Bener ya?
bener, Nom. Makasih. Ya Allah. Belum juga dikasih tahu handphonenya udah mati, Dias. Tuan, Pak Jamal dengar barusan Non Dias telepon. Iya, Pak Jamal. Maaf, kalau Pak Jamal nggak salah dengar katanya Non Dias diculik. Iya. Sekarang Pak Jamal udah tahu kan. Saya juga tahunya dari Iqbal kalau Dias lagi diculik. Pak Jamal tolong jaga rahasia ini. Untuk sementara waktu jangan ada yang tahu. Oke? Astagfirullahaladzim. Baik. Sekarang kita ke rumah Ibu Dahlia ya. Baik, Tuan. Baik, siap. Mas penculik, tolong dong bebasin saya dari sini ya, please banget. Mau sampai lu nangis lebay kayak gimana pun, kalau emang waktunya lu belum keluar, ya nggak akan gua keluarin lah. Aduh tolong dong Mas penculik, saya janji deh, saya nggak akan lapor polisi dan nggak akan ngomong aneh-aneh, I swear. Swear. Kalau sekali enggak, ya enggak. Justru kalau lo sekap gua kayak gini, keluarga gue bakalan curiga, ibu gua, kakak gua. Ya curiga lah, gua nggak pulang-pulang pasti diculik dong, terus lapor polisi. Emang lo mau? Gua bukan bocil. Gak mempan untuk takut-takutin kayak gitu, gak mempan. Ya udah, lo tunggu aja kakak ipar gua beraksi. Kakak ipar gue yang kaya raya itu, emang lo nggak takut? Hah? Lo bakalan nyesel, lo bakalan diribetin sama mereka. Terus lo bakalan dilaporin ke polisi. Lo mau sembunyi di lubang semut sekecil apapun lo bakalan ketemu. Terus lo dijeblosin deh ke penjara. Atau lo langsung dar sampai kepala lo bocor. Terus udah deh, kelar hidup lo. Gua kaget aja nih cewek bawel. Sebelum polisi nangkap gua, kepala lu yang gua lubangin, tau gak? Apa? Mau ngomong lagi ya? Udah diem lah. Atau mau mulut lu gua sumpel, biar gak bisa ngomong lagi ya? Gua mau udahan aja deh, Bos. Lo minta gue pecat maksudnya? Ya, Bis. Gua rasa kita udah terlalu dalam, Bos. Nanti kalau misalnya ditangkap polisi karena kasus penculikan ini gimana, Bos? Terus tidur. Kan serem, Bos. Udah pokoknya saya nyerah deh, Bos. Apalagi tuh ngadepin si cewek bawel itu. Kita udah terlalu dalam, Bos. Oke, gue sadar gue preman, Bos. Tapi yang kita lakuin ini udah kriminal berat, Bos. Pak Irwandi. Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak Jamal, ayo masuk. Udah nggak apa-apa, Pak Jamal di sini aja. Enak, di bawah pohon, angin, semriwing. Iya, silakan. Pengecut lo. Ya, emang Bos nggak takut apa? Ya tenang aja, Jack. Selama ini kita juga aman-aman aja kan? Ya keluarga dia juga pasti mikir lah. Kalau sampai mereka berani macam-macam ya nyawanya dia hilang. Terus sampai kapan, Bos, kita harus sekap si bawel itu? Udah nggak lama lagi. Buat sekarang lu tutup kuping dulu aja, nggak usah dengerin dia mulu. Lagian lu kan juga udah nerima uang bayaran. Besar yang lain aja deh, Bos. Udah nggak sanggup. Lagian juga resikonya udah kegedean. Di rendah kayak gini aja lu baru ngomong.
Udah antar uang lu gue double. Nah, kalau itu boleh bos, gitu dong. Aduh, gue harus cari cara biar kabur dari sini. Apa ya? Apa ya? Jadi sekarang Ibu Dahlia ini bisnis nasi kotak sama Sumi? Iya Pak. Sumi bilang takut kalau kerjaan dia di rumah nggak kepegang. Makanya dia minta bantuan saya. Katanya Sumi udah bicara sama Pak Irwandi. Sumi udah bilang kan sama Pak Irwandi? Oh udah. Cuma saya lupa aja. Sumi masih ada, Bu? Udah pulang, tapi nanti sore kembali lagi ke sini buat bantuin. Oh, ya, oke. Kabar Dias gimana sekarang, Bu? Dias? Ada apa ya sama Dias? Apa Dias nggak kenapa-kenapa kan, Pak? Nggak apa-apa, saya cuman nanya aja. Apa Dias udah telepon Ibu? Belum, Pak. Justru saya juga ini lagi bingung. Karena Dias janjinya waktu nelfon tempo hari itu, dia mau ngabarin saya selama dia liburan di rumah temennya itu. Tapi ditunggu-tunggu sampai sekarang, dia nggak nelfon-nelfon. Kenapa nggak Ibu coba telepon Dias? Jangan menunggu Dias telepon Ibu. Sudah, Pak. Tapi handphonenya nggak bisa dihubungin malah. Kok Iqbal nggak angkat telepon aku ya? Apa dia masih marah dan kecewa sama aku? Padahal aku pulang ke Indonesia karena sengaja ingin perbaikin hubungan aku sama dia. Tapi semuanya jadi berantakan gara-gara aku ikut terlibat masalah Rani. Tapi aku nggak ada pilihan. Sebab aku nggak bisa biarinin Rani hadapin persoalannya sendiri. Sebaiknya aku langsung samperin Iqbal. Terus aku ajak aja makan siang. Ya Allah, kasihan Bu Dahlia. Dia belum tahu kalau dia sebenarnya diculik. Kayaknya ada yang aneh sih, Pak. Maksudnya aneh gimana, Bu? Iya, sama Dias. Dias ini kan nggak mungkin lah dia pergi liburan
tanpa memikirkan keadaan saya. Saya juga sempat kepikiran, kenapa dia waktu pas nelfon itu bilang sama saya kalau dia sebelum tidur pasti membaca surat An-Nur. Masya Allah, itu bagus dong Bu. Dalam kondisi liburan, dia masih mau mengaji sebelum tidur. Iya sih, tapi masalahnya kalau di rumah, perasaan saya sih dia itu nggak pernah ngaji sebelum tidur, Pak. Jadi saya juga heran kenapa dia ngomong seperti itu. Iya sih, rada aneh juga. Maksud dia ngomong begitu apa ya? Ada apa dengan surat An-Nur? Apa itu semacam kode? Memangnya ada apa ya, Pak? Enggak Bu, cuman agak aneh aja kenapa Dias itu liburannya tiba-tiba, mendadak. Iya, saya juga aneh Pak. Ini seperti bukan Dias yang biasanya. Dias ini kan agak manja ya kalau soal uang saku. Ini dia juga nggak minta uang saku sama saya Pak. Saya malah kepikiran takutnya, takut ada apa-apa sama Dias. Apa nggak sebaiknya saya lapor polisi aja ya? Jangan Bu, jangan. Begini, maksudnya kalau Ibu lapor polisi sekarang, saya khawatir Dias akan pulang. Berarti Ibu harus bolak-balik ke kantor polisi untuk cabut laporan, nanti repot. Kita tunggu aja, oke? Ya. Iya ya, saya ngerti Pak. Ya mudah-mudahan aja Dias nggak kenapa-kenapa ya. Dan besok insya Allah dia pulang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, saya nggak mungkin berterus terang pada Bu Dahlia kalau dia sebenarnya diculik. Bu Dahlia pasti akan semakin cemas. Bu Dahlia, kalau dalam beberapa hari ke depan Dias nggak ada kabar dan Ibu butuh bantuan saya, jangan sungkan ya. Kabarin saya, kasih tahu saya. Iya ya, terima kasih sekali ya Pak. Maaf kalau saya ngerepotin. Nggak apa-apa Bu, nggak merepotkan sama sekali. Aku harus berhasil ngambil hati Iqbal lagi. Ya, jadi kita tunggu dulu ya. Nanti akan ada petugas lab yang akan mengantarkan hasil tes torchnya Arsi yang beberapa hari lalu kita tes ke ruangan saya. Arsi sama Raja? Mereka sekadar berkunjung atau apa Arsi hamil? Aku harus cari tahu. Semoga hasilnya juga bagus ya. Amin. Ya, menurut saya sih insya Allah bagus. Karena kan selama ini kalian sehat-sehat aja. Oh iya, sambil kita nunggu tesnya datang, gimana kalau kita makan siang dulu? Waktunya juga pas kan? Dan apalagi buat Arsi yang lagi program hamil, ini penting banget. Karena kamu lagi butuh banget asupan gizi yang seimbang buat buah hati kamu. Jadi Arsi beneran hamil? Ini akan jadi masalah baru lagi. Sebentar. Aku lupa tadi mau tanya. Waktu kita pertama kali kesini, aku lihat Rani. Iqbal, apa kamu kenal sama Rani? Aduh, jangan Iqbal, jangan bilang kalau Rani juga pasien kamu. Bahkan sebelum video viral itu beredar. Aduh, gue belum bisa jujur sama kalian. Karena ini berhubungan dengan keselamatan Dias. Kalau Dias sudah dibebasin,
baru gue akan cerita semuanya. Maaf Arsi, mungkin karena banyak pasien yang datang ke sini, saya nggak bisa hafalin satu persatu. Apalagi kan banyak pasien yang hanya sekali atau 2 kali datang ke sini, terus besoknya nggak datang lagi. Yaudah, mari kita makan. Ayo. Aja. Ternyata selama ini Arsi sama Raja ikut program hamil dengan Iqbal. Kenapa Iqbal nggak jujur kalau Rani adalah pasiennya pada Raja dan Arsi? Iqbal menutupi sesuatu. Tapi dari apa? Karena kehamilan Rani? Aku pokoknya harus cari tahu hasil tes torch Arsi. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tuan, maaf, bukannya Pak Jamal kepo atau sok tahu. Tapi sepulangnya dari rumah Ibu Dahlia kok Tuan kelihatannya banyak pikiran. Makin kenceng gitu loh. Ada apa Tuan? Iya Pak Jamal. Saya lagi kepikiran, perut saya lapar. Tuan lapar. Sama kalau gitu. Kita cari makan Tuan. Ya nanti kalau di depan ada restoran kita berhenti ya, mampir dulu. Siap, siap Tuan, siap. Itu di depan ada kan? Pak, nah kita masuk ke restoran itu aja. Nah, sini Tuan ya. Ya, ini kiri. Tuan, Iya Pak. kali ini Pak Jamal nggak usah ikut ke dalam restoran deh. Terus Pak Jamal nunggu di luar gitu. Pak Jamal nunggu di mobil atau di pos tuh sambil ngopi ya. Sambil ngebayangin saya makan enak di dalam. Ya, ya nggak apa-apa sih Tuan ya. Pak Jamal, udah yuk. Saya lapar nih. Bener lapar. Ya Allah, Tuan Irwandi itu memang baik sekali. Makanya nggak heran, Tuan Irwandi juga mendapatkan menantu yang baik dan soleha seperti Non Arsi. Ayo. Bukan begitu Tuan. Setiap Tuan makan di restoran atau dimanapun juga, Pak Jamal selalu diajak. Terus duduk satu meja lagi. Nanti apa kata dunia sama relasi Tuan kalau mereka tahu? Oh, itu supir kurang ajar, nggak punya adab, sopan santun. Nggak enak Pak Jamalnya. Jauh banget mikirnya. Biarin aja. Lagian relasi saya nggak rugi kok. Kan yang saya ngajak makan kamu. Ayolah, yuk kita makan sama-sama ke dalam. Yuk. Siap. Tolong, sekali ini aja. Gue butuh uang banget. Nanti kalau gue gajian, langsung gue balikin deh. Tolong, please. Padahal gue butuh banget uang itu. Kalau enggak... Kamu butuh uang berapa? Saya bisa bantu kamu.